Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi Muhammadar Rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami qaila. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina fi awamirillahi imtithala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pengajian subuh Masjid Kuba yang semoga selalu sehat walafiat. Jadi pembahasan kita sudah habis, rukun Islam habis. Ternyata setahun lebih, hampir 2 tahun rukun Islam. Tapi saya juga tidak memaksakan para tulab, para tolabah itu untuk setiap ngaji langsung pintar, enggak juga. Enggak usah jauh-jauh kata Nabi, kata Pak Jokowi juga, cuma wajib belajar 12 tahun. Bisanya enggak wajib. Begitupun Nabi. Nabi memerintahkan untuk belajar, tapi tidak memerintahkan wajib bisa. Tapi logikanya kalau orang sudah belajar ya dikit-dikit mah bisa. Karena memang tidak tahu apa-apa itu bawaan lahir. Kalau kata orang Teluk Naganya, goblok itu memang bawaan lahir, ya kan? Emang nggak tahu apa-apa kita. Tidak ada orang yang lahir pintar, tidak ada, ya kan? Karena memang nggak tahu apa-apa itu bawaan lahir. Semoga kita mati itu ya rada tahulah, gitu kira-kira. Rada udah tahu banyak gitu. Tapi pas misalnya kita mati emang banyak nggak tahu apa-apa, berarti emang bawa-bawaan lahir beneran. Gitu kira-kira. Nah, saya ringkas dari 5 rukun itu. Yang pertama kita ada syahadat. Syahadat itu namanya rukun persaksian kita sebagai hamba. Rukun persaksian kita sebagai umat dan rukun persaksian kita sebagai petugas Allah di muka bumi. Udah itu. Jadi kalau orang mau apa-apa, pertama kudu confidence katanya, percaya diri ya kan. Nah, ini rukun persaksiannya. Pertama harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang namanya sesuatu yang wujud pasti diwujudkan. Tidak mungkin ada rumah terbakar dengan sendirinya. Pasti ada pemicu yang membakar. Adanya roti bakar tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada tukang roti bakar, gitu ya kan? Ya kan? Maka dari logika ini membantah orang yang anti Tuhan. Cukup dijawab sama roti bakar. Kalau toh dia jawabnya roti bakar itu ada pemicu yang membakar, ditanya, lalu adanya alam ini apakah ada dengan sendirinya atau ada pemicu yang mengadakan? Logikanya pasti jawabnya sama dengan roti bakar. Itu ilmu logika kan. Maka pemicu yang mengadakan dalam ilmu tauhid, kalau tuh sahabat saya ngajarin ilmu tauhid di sini Dr. Ibnu Hajar ya kan, namanya wajibul wujud atau musabbibul asbab atau causa prima kalau kata Einstein mah. Nah, ilmu akal cuma nyampe situ, zat yang wajib wujud, zat segala penyebab dari segala sebab, penyebab ini. Islamlah yang mengatakan zat yang wajib wujudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya
kita melakukan persaksian kepada zat yang wajibul wujud. Karena wujud kita nisbi. Gitu. Ya. Terus yang kedua ada bersaksi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu inti dari semesta alam. Sebagaimana banyak keterangan. Maka kalau kita ingin menyapa alam semesta, maka sapa intinya dulu gitu kira-kira. Maka rata-rata sholawat itu bebas pulsa dia. Bebas pulsa dia. Sholawat. Ya. Kita dzikir sholawat bebas pulsa. Aman. Karena apa? Inti semesta. Maka dari inti semesta kita mau lagi marah sholawat ya kan. Bini lagi ngambek sholawatin, tapi jangan kayak Habib saya tambah ngambek gitu. Ya kan, sholawatinya bawa terbang gitu mah. Nah, itu sholawat. Maka kita perlu melakukan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah inti semesta utusan Allah. Terus dalam banyak keterangan juga saya dapat tambahan pemaknaan. Bahwa di dalam diri manusia setiap makhluk apapun karena Nabi Muhammad adalah inti, ini selalu terhubung dengan inti semesta. Oh berarti ruh yang ada di dalam diri kita disebut Nur Muhammad katanya kan. Nur Muhammad tugasnya apa gitu kan. Maka bahasa guru saya begini di Jawa Tengah. Aku bersaksi bahwa Nur Muhammad yang ada di dalam diri Haji Mahrus bahasanya gitu adalah khalifah Allah di muka bumi sebagai ustadz lah gitu. Karena kalau dagang bisa ilmunya tapi kalau dagang repot juga kagak bisa gitu kan. Kelihatannya secara logika bisa jadi calo tanah bisa. Gampang sih begitu itu. Tapi giliran saya yang maju mah kagak laku-laku. Tapi giliran ada orang yang khusus mah, kok cepat laku gitu. Itu menandakan tugas orang beda-beda. Gitu kira-kira. Ya kan? Kalau emang udah pegangannya, wih mantap ya kan. Bukan orang itu sarjana ekonomi, belajar fikih muamalah, belajar manajemen bisnis syariah, ya belum tentu juga ahli dagang. Ya kan? Belum tentu juga. Nah, misalnya juga Ustadz Agus, aku bersaksi bahwa Nur Muhammad yang ada di dalam diri Ustadz Agus adalah petugas Allah di muka bumi sesuai dengan skill dan kemampuannya dan patut aku syukuri dalam konteks la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, maka itu jadi hamba yang progresif syukurnya. Gitu. Jadi syukur pada tugas kekhalifahan. Itu syahadat. Ini rangkuman mungkin setahun lebih yang lalu. Terus yang kedua bab sholat. Sholat itu adalah panduan hidup. Maka dia menjadi inti konstitusi kehidupan. Itu sembahyang, sholat. Seperti yang sudah kita jelaskan dari takbir, dari terus sampai salam, inti dari sholat adalah menebar kerahmatan dan juga ada banyak ayat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat. Efeknya dari mana gitu? Apa kita sholat atau bagaimana ya? Kemarin sudah kita jelaskan. Bagaimana memaknai sholat di luar sholat. Tuhan tidak butuh sholat kita, ternyata kita yang butuh sholat. Seperti rukun niat, rukun al-qiyam, takbiratul ihram, ya kan? Terus ada takbir intikal yang sunnah, ada angkat tangan, ada pemetaan dalam kehidupannya itu al-fatihah, ada sikap namanya iktidal, sikap moderat.
Ada ruku sifat penghormatan. Ada sujud namanya penghambaan tertinggi. Di tengah penghambaan kita merendahkan diri, kita berdoa duduk di antara dua sujud. Terus kalau kita mau apa-apa juga harus tawarruk. Tawarruk itu duduk punya dudukan. Agar apa? Orang punya dudukan itu bisa melakukan tebar salam sapa yang akhirnya Assalamualaikum warahmatullah, jadi tebar kerahmatan. Itu cara sholat kehidupan. Kita berdiri betul. Jadi ketua DKM yang qiyam, berdiri betul, tegak. Iya kan? Mau kotak amalnya sedikit, tetap aja lah DKM. Masa ya libur Jumatan gitu kan. Gitu. Mau bagaimana, ada yang ngomongin begini begitu, orang gak setuju, tetap saya lillahi ta'ala. Gitu. Gak melehoy kalau kata orang Teluk Naga. Terus takbiratul ihram itu semangat artinya. Bagaimana nih tadi malam kan banyak kayaknya nggak jadi itu pada ininya. Apa namanya? Pada pawainya. Ada hujan. Paya obor biasanya di kampung saya suka banyak yang ngidar. Malam ini saya perhatiin nggak ada hujan ya. Gitu. Nah, angkat tangan takbir itu simbol semangat sebagaimana hadis yang telah saya jelaskan. Ya kan? Semangat. Maka kalau arak-arakan takbir, Allahu Akbar, bukan semangatnya. Tidak Alhamdulillah atau Subhanallah, enggak. Takbir susu. Terus juga ada angkat tangan simbol pasrah dan juga ada niat yang kokoh. Jadi pedagang coba cara begitu, jadi petani cara begitu, jadi pejabat cara sembahyang, jadi apapun cara sholat. Jadi suami cara sholat. Gitu kira-kira. Jadi suami cara sholat. Enggak dapat duit hari ini, tetap tegar. Pak gimana? Udah lillahi ta'ala. Ada, masa ya lu makan pasir? Gitu. Lu selama hidup sama gua apa pernah makan pasir? Belum pernah. Ta'ala, jangan pernah ngeluh. Gitu. Kira-kira. Pernah Pak? Mana? Ada nyelap satu di beras ya. Ada makan pasir. Gitu. Nah itu sholat. Terus yang selanjutnya ada zakat atau puasa. Ya. Saya jelaskan puasa dulu. Puasa itu adalah psikologi manusia. Karena kaitannya perut dan kelamin. Puasa itu kaitannya perut dan kelamin. Ini perut dan kelamin ini menjadi pembatalan puasa. Kenapa? Rata-rata karakter buas dan karakter binatang ternaknya itu di perut dan kelamin sebagai simbol. Maka orang yang perut dan kelaminnya sudah cerdas, maka insya Allah otaknya cerdas. Gitu. Karena apa? Sumber masalah itu di perut dan kelamin. Sebenarnya yang dipuasakan bukan perut dan kelaminnya, itu dia efek saja. Secara syariat. Tapi ada energi yang mendorong perut dan kelamin. Gitu. Itu yang dipuasakan itunya. Kalau perut tinggal mulut aja makan, dia menerima aja orang dimensi ciptaan terendah, dimensi ciptaan terendah, ya kan? Tapi intinya ada energi yang gaib, gak kelihatan di dalam diri, di belah mana juga bingung kita, gitu. Kok tiba-tiba ngelihat misalnya siang-siang istri, cantik, rada ya kan gitu. Itu dari mana adanya? Ini gaib di dalam diri. Gitu. Atau ngelihat artis, wah ya kan? Mana kok? Itu gaib dalam diri. Energi sifat. Atau ngelihat makanan tiba-tiba langsung tiba-tiba perut langsung terkoneksi. Truk ya kan? Itu gaib. Maka yang inti dipuasakan itu. Siapapun yang mampu mempuasakan perut dan kelamin, maka hidupnya akan cerdas sesuai SOP dirinya sebagai hamba
dan petugas Allah di muka bumi. Udah itu. Maka lagi-lagi puasa ternyata buat kita juga. Jadi bahasanya kalau orang mampu nahan gitu. Aduh nggak ketahan, bahaya ya kan? Bahaya. Jadi pejabat kalau kurang nahan, bahaya. Gitu. Jadi suami juga kalau kurang nahan, bahaya. Kira-kira begitu. Maka inti puasa adalah mencerdaskan pola laku perjalanan hidup. Karena orang bisa goblok mendadak gara-gara perut dan kelamin. Itu ya kan. Sering kita gara-gara goblok mendadak itu gara-gara perut dan kelamin. Ya sadar saya juga kadang suka begitu ya kan. Kalau kepengennya doang gede gitu. Ya, kagak ngukur keadaan kadang. Itulah energi yang keren. Tapi itu bagus. Ada di dalam diri. Coba kalau nggak ada ya repot juga. Gitu. Maka bahasanya para ulama itu memerintahkan kita untuk menyeimbangkan dalam konteks iktidal, lebih enggak, turun enggak. Emosi buas, lebih enggak, iya, turun juga enggak. Gitu. Maka emosional yang stabil akan menghasilkan sikap bijaksana, kata Imam Ghazali. Kepuasan yang stabil akan menghasilkan sifat suci. Gitu. Nah itu puasa. Ini ulasan. Terus selanjutnya ada zakat. Zakat itu artinya numu berkembang. Ya kan? An-nama'u. Az-zakah. Artinya suci. Itu zakat juga. Maka zakat di sini dapat diartikan sebagai tirakat laku bersosial. Ya kan? Jadi kita berkembang. Kalau kita jadi khalifah Allah di muka bumi, tadi udah bersaksi kita. Terus udahan kita SOP sebagai hamba, sholat, puasa syariat, gitu. Ya kan? Terus zakat, punya duit ya dijakatin, gitu kan? Terus dia akan SOP sebagai khalifah Allah di muka bumi. Orang yang SOP sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagaimana sholat, sebagaimana puasanya, maka insya Allah akan berkembang. Gak mungkin kangkungnya segitu-gitu aja, pasti tumbuh. Gitu kira-kira. Ya, akan berkembang. Nah hasil perkembangan itu disebut az-zakah, membangun tatanan sosial kemasyarakatan. Itu az-zakah, artinya perkembangan. Selanjutnya ada haji. Ini baru kemarin. Kalau kata orang kampung saya, dia belum tawaf ifadah. Ji, ini gue udah haji belum ini? Belum mah. Ini haji setengah. Susah ngejelasin orang kampung. Haji setengah mah. Kan haji setengah tar sekali lagi. Nih kita muter-muter lagi. Nih udah mama ngikutin aja ya. Udah cara ngejelasinnya orang kampung udah begitu aja. Baca Quran gak bisa kadang. Tapi gigih ikhlas sekali orangnya itu. Ya kan? Itu ikhlas sekali orangnya. Udah ini udah beres ini Ji. Udah mak, sekarang mau udah haji beneran. Alhamdulillah kata dia. Begitu. Baru Arafah ini kita udah haji beneran. Mak baru seperempat mak. Ya, udah begitu aja. Pun haji ada seperempat khusus untuk otak dia, mah nggak apa-apa lah. Gitu. Ya. Itu haji. Haji itu tirakat perjalanan laku kehidupan. Karena apa? Ibadah haji rukunnya rukun ucapan dan rukun tindakan dan rukun gerakan dan rukun hati. Rata-rata napak tilas. Napak tilasnya semuanya perjalanannya nggak ada yang kelihatannya enak gitu secara kasat mata. Nabi Ibrahim sedih semua coba. Ya kan? Sedih semua. Nah,
bagaimana haji ini menjadi ibrah contoh. Kalau kita punya masalah, tuh contoh Nabi Ibrahim. Gitu. Masalah terbesar kan di anak, ya kan? Di keluarga. Maka ceritanya tentang kasus keluarga semua itu. Kasus rindu sama kekasih. Baru segitu. Tuh contoh Nabi Adam. Ya kan? Terpisah. Ya kan? Kasus istri nggak punya duit. Karena suaminya juga nggak ninggalin duit. Bukan kagak ninggalin. Kagak ada. Ya kan? Baru segitu. Tuh contoh Siti Hajar. Naik sofa marwah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya lu baru jadi istri segitu udah melehoy gitu kira-kira. Gitu. Contoh suami yang menjalankan tugas. Baru segitu. Tuh contoh Nabi Ibrahim, anak baru lahir tetap aja dia mau berangkat. Gitu kan. Memang udah tugasnya. Kira-kira gitu. Itu haji adalah bagaimana kita tirakat menghadapi ujian-ujian hidup di haji. Maka konteksnya itu tadi kan ada wanhar. Ya, kalau ayat-ayat ayat terpendek itu surat terpendek inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gitu kan. Nah, kalau saya rangkum tadi 5 pemaknaan dalam ayat ini, jadi bukan satu penafsiran, saya baca 5 penafsiran, ya kan? Lalu saya gabungkan, saya polakan lagi gitu. Jadi kalau cara mobil mah direparasi, ya kan? Dipermak. Jadi sungguh kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu satu mufassir mengatakan Al-Kautsar artinya itu telaga Kautsar yang dijanjikan. Tapi saya pikir ya udahlah itu mah dijanjikan ini. Gak usah mikirin sekarang, ntar aja itu. Kira-kira. Bahasanya telaga Kautsar di surga, gak usah mikirin surga. Gitu. Bahasanya gak usah mikirin akhirat. Dunia aja. Karena di akhirat mah udah nggak ada pengajian lagi kayak begini, ya kan? Ada pengajian di dunia, punya duit di dunia, punya istri, ada hajatan di dunia, sholat di dunia, zakat di dunia, haji di dunia. Jangankan di akhirat, di kuburan aja udah nggak ada ibadah haji, gitu kira-kira. Udah beres kita, ya. Jadi cukup dunia saja. Sedangkan akhirat adalah efek dunia. Jadi nggak usah mikirin efek dunia. Gitu. Kalau dunianya bagus maka berefek bagus. Jangan mikirin, wah ini buat akhirat belum nyampe. Sembahyang subuh emang di mana? Di akhirat, belum di dunia. Gitu. Ya kan, belum nyampe. Udah, fid dunya hasanah, beres. Kelihatannya sih ekstrim. Jangan mikirkan akhirat. Iya, akhirat sih dipikirin. Yang dipikirin mah dunia. Itu sholat di dunia, itu kira-kira. Ya. Nah, Al-Kautsar tadi telaga. Terus yang kedua, Al-Kautsar itu dimaknai ni'matun 'azimah. Kenikmatan yang besar. Ketiga, Al-Kautsar itu ada yang memaknai Al-Kautsar itu artinya al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik. Yang keempat ada yang mengatakan Al-Kautsar itu artinya al-Islam. Sungguh kami telah memberikanmu Islam. Akhirnya saya coba. Islam itu ada 5 rukun Islam. Ya kan? Sungguh aku telah memberikanmu Islam sehingga kamu melakukan persaksian betul terhadap keimananmu dan kamu juga melakukan persaksian kepada kenabian Nabi Muhammad dan kamu juga melakukan persaksian kepada dirimu sebagai khalifah
lalu kamu melakukan pola akselerasi sebagaimana sholat kamu sebagai hamba dan sholat kehidupan kamu sebagai khalifah, lalu kamu cerdas secara psikologimu, baik secara cerdas secara kehambaan dan sebagai kekhalifahan, lalu kamu melakukan pola penyebaran dalam konteks zakat, lalu kalau ada permasalahan hidup kamu bisa mampu menghadapinya karena kamu sering melihat kasus-kasus masa lalu. Oh ternyata tidak saya saja yang sedih. Maka orang yang semacam itu disebut orang Islam. Orang Islam yang semacam itu akan menghasilkan al-khuluq al-hasan. Khuluq al-hasan itu akan menghasilkan kenikmatan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah nanti akan mendapatkan yang dijanjikan Al-Kautsar. Caranya bagaimana? Fasholli li rabbika wanhar. Kalau fasholli di sini kan artinya sholat lagi. Sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar. Gitu. Nyembelihlah. Satu pemahaman sholat melakukan tata pola keselarasan. Itu sholat. Wanhar ya perlu yang namanya harus banyak yang dipotong bahasanya. Sebagai pengorbanan. Tong waktu dan lain sebagainya kesenangan. Berarti yang dipotong, yang disembelih dalam pemaknaannya adalah tadi. Namanya medan naluri. Ini ya, medan naluri. Maka inna syani'aka wal abtar. Ini pada kasus mencemooh Nabi Muhammad yang anak laki-lakinya meninggal. Wah kamu ini terputus. Sekarang lagi rame nasab. Tapi saya salah ada yang nanya, saya nggak mau jawab karena saya juga nggak neliti. Karena saya tidak meneliti itu, ya silahkan aja lah. Mau yang membantah, mau yang enggak. Yang penting mah jangan ngambek mulu, ya. Jangan marah-marah lah. Gitu. Yang mau turunan mau apa juga, ya tetap aja kita mau umat Nabi Muhammad. Begitu. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu ulama mengatakan Ali itu adalah seluruh yang namanya keluarga adalah seluruh umat Nabi yang beriman. Udah sama kita juga. Menurut satu pendapat ulama. Itu. Jadi ini turunan, emang turunan mah enak sih. Dibanding tanjakan mah. Iya kan? Maka yang bahaya turunan itu orang bangga sama turunan, lupa ngerem. Buat nyungsep. Wah turunan. Ya kan? Turunan dan tanjakan, ya kan? Turunan disukai pengayuh beca. Sedikit lengah sangat berbahaya. Tanjakan sungguh melelahkan. Pengayuh beca terus berupaya, gitu kan? Aku generasi turunan, gitu kan? Banyak turunan. Kalau kurang ngerem, waduh, bahaya. Tanjakan juga kalau kurang semangat, waduh, lemas. Gitu. Yang bahaya lagi, aku generasi penikmat, menikmati hasil tanpa menanjak, ya kan? Tapi sudah enak babanya. Menurun habis tak meninggalkan jejak, gitu kan? Itu generasi tukang nikmatin lah, bapak gua kaya ini. Gitu. Harusnya dia jadi generasi penerus, gitu kan? Gitu bapak gua presiden ini aman, ya. Bapak gua ketua DKM ini aman, ya kan? Itu namanya generasi penikmat. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Maka logikanya begini, ini saya maknai ayat peradaban. Ya, ini saya maknai. Gitu. Kalau salah ya nanti di YouTube ini banyak yang dengar bisa dikritik saya kan. Apa-apa. Gitu. Nah, ayat ini ayat peradaban. Saya memaknainya dengan makna sindikat Al-Kautsar dan sindikat Al-Abtar. Gitu. Kata Gusti Allah, aku telah memberimu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu pada setiap individu. Lalu ketika individu itu bersindikat,
pasti akan mengalahkan sindikat Al-Abtar. Kadang kita ini mau bagus kurang bersindikat. Kalah sama maling motor. Maling motor itu untuk keburukan pakai sindikat, sindikasi pencurian motor. Hebat dia mah. Tapi kita untuk urusan masjid tidak pakai seperti sindikat maling motor. Manajemennya ya. Bukan pelakuannya gitu. Ya kan? Maling motor itu keren kalau kata saya. Perlu kita contoh. Bukan malingnya tapinya. Awas jangan salah. Bukan malingnya yang dicontoh. Tapi bagaimana antar kadang ketika dia sedang menjalani misi. Ya kan? Dia lihat tempatnya. Ada tim surveinya. Ada kuncian-kunciannya. Kalau harus lari, larinya bagaimana. Kalau ketangkep, harus kemana. Kadang antara sesama maling motor suka ribut. Padahal dia skenario. Iya kan? Kira-kira begitu. Terus ada kode-kode. Weh, keren sekali. Terus ketika ketangkep kantor polisi. Udah ada mungkin polisi yang dipersiapkan. Katanya itu juga. Ya. Terus katanya juga udah ada pengacaranya yang siapkan. Penadahnya udah siap. Pengamanannya semua kiri kanan sudah siap. Keren. Keren. Terus kata sahabat saya ada salah satu orang rada atasan itu. Kata dia, yang namanya bisnis itu. Bisnis tahu, bisnis cilok, dagang baju di pasar bisnis. Tapi kalau udah ke atas ke sana, maksudnya apa? Tambang. Apa itu? Bukan bisnis itu, Gus. Kenapa itu? Merampok bersama. Kenapa? Sindikatnya ini masuk, ini aman, ini. Oh, hebat. Tapi kita kadang nggak pakai itu. Ya, nggak pakai itu. Saya ingat bahasa dari Syekh Izzuddin Abdus Salam. Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam kitab Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kadang antara keburukan dan kebaikan ini susah dipisahkan. Maka rubbama kana asbabul masalih mafasid fayu'maru biha. Kalau toh kita tujuannya bagus, ada sedikit gesekan, hantam saja. Gitu kira-kira. Tapi kalau tujuannya jelek, ada nyumbang masjidnya, ditolak tetap. Kira-kira gitu. Tapi kalau tujuannya bagus, harus ada bentrok sedikit. Yang kira-kira ditimbang ini masih ada aman, hantam aja. Gitu. Kadang ke dalam pola pergerakan kalau tidak begitu ya repot tadi. Maka rata-rata dulu pergerakan umat Islam dimulai dari masjid pola sindikasinya. Kenapa kata sindikat itu jelek? Padahal kata itu enggak jelek-jelek amat. Karena memang produk TV asal ngomong motor maling sindikat itu. Jadi kita membangun sindikasi putih ya kan. Bahasanya sindikasi putih Al-Kausar melawan sindikasi putih Al-Abtar. Hitam Al-Abtar gitu. Bahasanya begini, kalau misalnya di kota Tangerang, di kecamatan Cipondoh lah, ininya satu sindikat ada semacam secret society Masjid Kuba. Masjid Kuba punya orang di sini, punya orang di sini, punya orang di sini, punya orang di sini. Kan begitu bahasanya. Nah kayaknya kita belum ada tuh yang melakukan pola sindikasi begitu. Yang ada organisasi-organisasi yang sifatnya politis begitu. Ya, kira-kira gitu. Saya sedang membayangkan itu. Saya coba bangun di Teluk Naga, membangun secret society, pola sindikasi. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, ya kan? Kita giring di sini, kira-kira gitu. Ya, itu namanya tafsir pergerakan. Jadi kalau mau jadi soleh, gampang jadi soleh mah. Diem aja udah soleh, nggak ada dosanya.
soleh itu. Tapi yang sulit itu jadi manfaat, itu yang sulit. Ya, yang sulit itu jadi manfaat, itu sulit. Maka butuh sindikat jadi manfaat. Contohnya mana? Kemarin Idul Kurban kan membangun pola, tek 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 tek. Gitu. Nah itu coba dibangun, dipindahkan ke sono, ke pemerintahan polanya, ya kan? Kan kalau Idul Kurban semuanya ikhlas, ibaratnya. Kalau yang sebelah membangun sindikat ya itu agak repot. Gitu. Nah inilah dalam konteks penafsiran tadi. Yang selanjutnya ada yang namanya fikih muamalah dan fikih munakahat. Gitu. Selanjutnya ada fikih jinayat. Kenapa orang harus muamalah? Ini dalam kajian pertama sudah kan? Kajian hubungan kita dengan Allah dalam 5 rukun Islam, ya kan? Ada tata caranya secara syariat yang efeknya kembali kepada kita secara filosofi. Nah setelah selesai itu kan kata Allah di dalam surat Jum'ah, idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat, ayo lu pada ngider, ya kan? Wabtaghu min fadlillah. Dalam konteks di sini bermuamalah. Muamalah itu umum, sifatnya interaksi. Maka ada fikih tata cara bisnis, ada tata cara jual beli, ada tata cara penjaminan. Jadi lengkap. Ada kafalah. Kafalah itu penjaminan hutang. Ada kafalah bil ujrah, ada hawalah bil ujrah, ada taukil. Taukil juga tidak semata-mata tabarruan, sukarela, bisa juga dengan upah. Termasuk taukil akad nikah, boleh dengan upah, boleh. Misalnya begini, Pak Ustadz Agus, karena saya mah suka rada gemeteran kalau mau nikahin anak saya taukil kepada Bapak Ustadz Agus untuk menikahkan anak saya. Kepada siapa? Kepada saya bukan? Bukan. Kepada ono tetangga sebelah. Ya kan? Begitu. Tapi saya sibuk. Harus ada komitmen fee-nya dong. Oke? Ya kan? Oke? Ya kan? Maka itu disahkan kalau pakai akad. Setiap sekali akad ijab, angkahtuka wa zawwajtuka maktubataka, saya kawinkan engkau, saya nikahkan engkau, ya kan, dengan Zainab binti Ahmad yang bapaknya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat plus masjid Kubanya. Ini perangkat alat sholat ya kan? Dibayar tunai, ya kan? Habis itu bayar komitmen fee. Itu namanya wakalah bil ujrah. Boleh? Boleh. Itu dalam akad nikah. Bagaimana dalam penguasaan? Penguasaan barang. Dalam di sini biasanya pengacara atau notaris. Nah, itu juga ada ujrahnya. Dia sifatnya bab apa? Bab perwakilan wakalah bil ujrah. Nah, itu. Ada bab kafalah. Saya nggak punya duit, saya ngutang ke pengembang, ngutang ke pengembang perumahan Royal, ya kan? Saya nggak punya duit utuh, lalu ada penjamin dari bank, gitu, ya kan? Penjamin dari bank. Oke, Bapak Bank, tolong Bapak Bank itu jadi jaminan buat saya. Akhirnya oke, saya jamin, namanya kafalah mutlaqah. Langsung dibayar sama bank, kamu jaminan saya. Tapi sebagai penjamin saya butuh upah. Oke, ditetapkan di dalam akad. Saya menjadi penjamin Bapak Agus untuk membayarkan rumah, ya kan, kepada pengembang dengan cash. Lalu Bapak Agus masih punya tanggungan ke saya dengan upah kapalah sekian persen. Deal. Itu ekonomi syariah. Semuanya harus jelas, ada akad. Atau kemarin saya ngisi skripsi laundry, ya kan? Laundry itu misalnya ada 3 kilo, 2 kilo 8 ons. Itu sama si tukang laundrynya digenepin jadi 3 kilo.
Kurang 1 ons digenepin. Pokoknya yang kurang-kurang itu digenepin. Biar ngitungnya gampang kata dia. Terus dia bilang, wah ini kan tahu sama tahu. Katanya, kalau tahu sama tahu, saya tanya, apakah semua pelanggan tahu? Tidak tahu. Oh berarti ini goror. Kamu jangan menyatakan ini langsung tahu sama tahu. Ridho, nggak bisa ini. Samar ini. Caranya bagaimana? Minta ridho. Itu kalau di Islam. Pokoknya mah harus jelas-jelasan gitu. Ya kan? Jangan main bulat-bulatin aja punya siapa itu. Bahasanya gitu. Terus bagaimana itu? Kamu harus ngasih solusi kepada laundry itu. Jangan-jangan nih kamu bilang sah ini punya kamu ya. Bukan Pak, kata dia kan. Gitu. Terus juga ada banyak sekali akad-akadan itu. Kemarin ada salah satu sidang itu jual beli mata uang kuno. Kan duit sama duit juga kan. Ini duit pernah punya nilai. Ini duit juga. Gitu. Kalau uang recehan lebaran mah udah jelas itu. Riba itu. Ya kan? Karena apa? Beli duit pakai duit. Ya kan? Beli duit, duitnya cepet. Dikasihnya 80. Kan kurang. Nilainya sama. Nah kalau jual beli illat ribawi namanya harus kontan, hulul, saling serah terima, dan mumasalah sama. Sama nominal. Namanya hulul taqabud mumasalah. Terus bagaimana itu caranya? Oh ada caranya. Biar nggak jadi riba. Begitu. Bahasanya, terus kalau riba lu mau apa? Terus kalau bang, ya nggak apa-apa sih. Caranya itu, kalau kata Syekh Zainuddin Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, caranya gampang. Apa? Saling nadar boleh. Saya nadar, ya kan? Saya nadar, saya mau ngasih duit 100.000. Balik lagi, saya nadar nih, saya mau ngasih duit 100.000, 80.000. Atau pakai hibah. Pakai hibah. Saya mau hibahkan ke kamu, ya kan? Saya hibahkan duit 100.000. Oke, saya terima. Yang sini lagi, saya hibahkan ini duit 80.000. Oke, saya terima. Namanya hibah muawadhah. Tapi kalau yang namanya jual belinya elat ribawi. Ribawi itu yang emas dan perak, atau yang senilai emas dan perak yang menjadi alat transaksi, yaitu duit. Atau sesama beras harus hulul, kontan, taqabud, saling serah terima. Kalau tidaklah saling serah terima di situ nanti ada riba nasiah namanya. Ini ada pelajaran fikih muamalah kan ya? Ustaz, ada ya? Iya. Berarti standar aja saya menjelaskannya. Ada riba nasiah, gitu kan? Harus mumasalah sama nominalnya. Kalau beda caranya pakai hibah muawadhah atau dengan nadar. Gitu. Ya, atau dengan nadar. Atau dengan akad-akad yang lain tadi, ada ujrah dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu polanya. Terus biasanya orang kalau udah muamalah punya duit. Orang yang udah pengen duit biasanya suka rada genit. Biar genitnya ini rada rapi, ada bab munakahat. Suruh kawin, udah punya emas, ya kan? Assalamualaikum Pak, pengen nikah. Oh, ada maharnya, ada nih, ya udah. Gitu. Urusannya kelamin, kalau muamalat untuk pemenuhan perut, orang yang perutnya udah kenyang, udah aman, biasanya pengen kawin. Gitu ya kan? Orang yang udah kerja, udah perutnya tenang, aman urusan perutnya, biasanya datang Pak Ono lamarin anak tetangga. Anak siapa? Emang dia mau sama lu? Kali aja kata dia. Gitu. Langsung Pak Sumanto, mau lu sama dia? Iya. Datang langsung baca khutbah lamaran. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa Pak Sumanto? Tar dulu.
Alhamdulillah. Langsung khutbah sunnah itu kan, lamaran sunnah khutbah. Alhamdulillahi nahmaduhu. Tiba-tiba khutbah, tar dulu dengerin dulu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mau ngelamar anak bapak buat anak saya. Kata dia. Jawab ya. Sunnah ngejawabnya khutbah dulu. Tapi jarang yang begitu ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Enggak mau lah kata dia. Bisa boleh. Tiba-tiba ditolak. Orang mah kasih tahu dulu sebelumnya. Gitu. Oke, saya terima lamaran anak bapak. Maka sebelum nikah harus belajar dulu fikih munakahat. Jangan sampai ada perzinahan di dalam bingkai pernikahan. Itu yang ngeri. Makanya penyuluh agama di KUA saya pernah lihat. Orang diajarin mandi hadas besar. Pak, kok diajarin mandi hadas besar sih? Saya tanya. Nawaitu raf'al hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Iya Ji, kan besok kan mau ini ya kan gitu kan. Bang, kan dia udah balik berkali-kali. Masa masih diajarin mandi aja? Terus diajarinnya apa? Ajarin bab cerai. Ajarin bab talak. Gitu. Makanya saya kalau tausiah pernikahan saya mau bab talak aja. Karena itu yang memutus. Itu, ya kan? Karena itu yang memutus. Maka saya pangkas, biarinlah masa orang mau nikah udah ngomongin cerai kata dia. Bodo amat. Saya mah kata kitab Bughyatul Muqtasidin sebagai langkah antisipasi, jangan nanti bilang kata suami pun saya mau nggak tahu. Iya kan? Baiknya begitu. Maka kalau saya punya mahasiswi, santri, putri ya kan, mahasiswi, saya selalu pesan, kalau lu mau nikah, ajak laki lu ke rumah gua. Ada apa Pak Kiai? Gua mau ngomel, kata dia. Ngomel 2 jam dah. Yang bener Kiai? Iya. Ntar gua mau ngasih tahu ke laki lu. Ya kan? Ngasih tahu apa? Udah lu diam-diam baik, nurut baik. Datang banyak tuh. Kakinya pada begini ya, habis domelin. Padahal saya kasih kopi. Ini begini ya. Pernikahan itu ada kaidah. Memulai lebih sulit daripada mengakhiri. Mulai nikah itu repot. Encang lu repot, encing lu repot. Apalagi baba lu. Kata saya begitu. Ke linmas repot. Ke ustadz kampung repot. Tetangganya repot, tukang tenda repot. Saking repotnya harus ada 2 saksi. Karena kalau lu diam-diaman nikah tidak ada 2 saksi, bahaya. Ini orang nanti salah sangka. Repot. Tapi mengakhiri lebih mudah daripada mengawali. Itu kaidah fikih. Maka mengakhiri nikah tidak perlu ada saksi. Itu kan. Itu pengadilan agama pencatatan itu. Apakah kamu nikah itu karena pengadilan? Apa karena Allah? Ya karena Allah. Terus apakah cuma pencatatan akad begitu sah nikah? Enggak. Mulut fastahlaltum furujahunna bikalimatillah, maka ucapan akad ini sakral, ucapan perpisahan pun sakral. Maka mau ngomong sekebun binatang enggak jatuh talak. Kalau kata mazhab Syafi'iyah. Tapi ngomong aku ceraikan kamu, jatuh talak 1. Mayoritas ulama mengatakan begitu. Adapun mekanisme ke pengadilan ya cukup aja kita daftar untuk dapat surat bakal supaya nikah lagi. Gitu kira-kira. Ya jadi kita ini tadi
Kalau ada anak perawannya mau nikah, diajarin tentang bab talak, cerai, nafkah. Dah, jangan diajarin mandi hadas, sudah pada pinter itu mah. Tinggal selulup aja dia di kolam. Kalau di rumahnya punya kolam rada gede, nyelem aja dia niat, udah beres segitu juga. Gitu ya kan. Udah mudah mandi mah. Tapi bab talak itu yang repot. Ada talak 1, talak 2, ada talak bain, sugro, talak menkuro, ada faskun nikah, ada nafkah, syarat-syarat ini dan lain sebagainya. Itu suami-suami harus belajar. Tuh. Karena tadi saya khawatir, ya kan, kelihatannya dia secara negara suami istri, tapi dalam pandangan Allah dia sudah bukan suami istri. Karena nikah bukan karena negara, tapi karena Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena urusannya ibadah, karena nikah urusannya ibadah, tidak bisa dicampurkan masalah ibadah, maka tidak boleh pernikahan beda agama karena urusannya ibadah. Kalau urusannya negara, urusan sosial, maka silakan saja antar agama, boleh. Aman enggak? Urusan negara mah ya enggak? Aman-aman aja. Tapi kalau urusannya tadi sosial tadi, boleh. Tapi kalau urusannya ibadah, nggak bisa. Makanya tidak boleh nikah beda agama. Gitu. Saya kira terima kasih. Itu ulasan-ulasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Emang segini adanya, saya bisanya segini. Alhamdulillah barokah Masjid Kuba. Tadinya cuma di pemikiran saja. Tadi yang saya sampaikan itu cuma ada di otak. Tapi barokah ngaji, ini barokah ngaji. Saya menyelesaikan satu kitab, ya. Ini barokah ngaji ini. Itu yang saya nadomin itu, yang saya nyanyiin itu karya saya. Ini contohnya. Bai'un wahibatun kada ijaratun wa ghairuha ahkamuhu ma'rufatun. Jadi barokah ngaji di Kuba, saya bikin syairan hampir 180 bait yang menjelaskan tentang ta'amulat, renungan-renungan syariat. Mungkin kalau wasilahnya enggak ngaji, males nulis. Jadi sejatinya saya ngaji di sini buat saya. Gitu, buat saya. Bapak mah bonusnya aja ya kan. Gitu. Enaknya saya, udahan manfaatnya buat saya pulang suka dibagi duit sama namanya Ustaz Agus. Itu bedanya gitu kan. Jadi Bapak ini bonusnya ya mudah-mudahan manfaat, tapi ini sangat manfaat buat saya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan satu tulisan kitab yang sifatnya sastra. Gitu. Ini barokah Masjid Kuba, maka saya katakan terima kasih Masjid Kuba, ya kan? Makasih Ustadz Agus. Ini kalau mau kitabnya, ini bisa pesan. Itu sudah saya kaji bareng santri saya, hatam di bulan puasa kemarin. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.